tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MTP Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Pada umumnya orang umur 55 di Indonesia itu pensiun. Memang ada gitu level-level tertentu, level direksi dan komisaris itu biasanya masa pensiunnya akan diperpanjang menjadi 60 sampai 65 tahun itu. Tapi tetap semua orang pada satu titik akan berhenti pensiun. Nah, pada apa ya? Jadi pada saat saya belum mengerti firman Tuhan, saya berpikir bahwa idealnya waktu umur 55 pensiun, 56 saya masuk ke dalam pelayanan rohani. Dalam bayangannya seperti itu, tapi waktu itu saya hampir tidak mengerti maksud dari pelayanan rohani itu apa gitu. Nah, ini saya coba ada catatan di kitab suci saya gitu, bahwa saya waktu itu catat di kitab Yesaya pasal 55. Waktu itu cuman saya catat di ayat 8 dan 9 gitu. Nah, cuman kalau saya pelajarin hari ini gitu, ayat itu satu kelompok, satu rumpun gitu, dari ayat 6. Dari ayat 6 bahkan terus lepas dari ayat 89 sampai ke 13 gitu. Jadi saya coba baca secara ringkas gitu apa yang tertulis di dalam pasal 55 ayat 6 sampai 13. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Maka Tuhan akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, ini dua ayat ini 6 dan 7 kan cuma mengingatkan bahwa ya setiap manusia ya memang mesti kembali ke Tuhan gitu, harus berbalik pada yang Tuhan rancang dan kehendaki itu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka kita tidak mengerti rancangan dan kehendak Tuhan itu apa gitu. Sehingga yang timbul biasanya ya rancangan-rancangan dan kehendak kita sendiri. Bahkan saat itu kita anggap rancangan dan kehendak kita itu benar gitu. Sebenarnya bukan benar ya. Mungkin seperti saya punya rencana, rancangan dan kehendak nanti setelah pensiun melayani Tuhan, itu kan sebenarnya hal baik gitu. Tapi kalau dipelajarin saat ini setelah mengerti firman Tuhan, belum tentu rancangan yang saya punya gambaran waktu belum mengenal itu sama dengan saat ini setelah mengenal. Jadi pasti banyak sekali perubahan. Cuman inti Tuhan ingetin kan ya baik sangat baik gitu apabila kita punya niatan kita melayani Tuhan gitu, kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan sini kan jangan kita menjadi orang fasik, maksudnya ya orang yang tidak mengenal, tidak mengerti apa rancangan kehendak Tuhan, itu kan mungkin orang fasik gitu.
Atau mungkin orang yang mengerti firman Tuhan tapi malah meninggalkan gitu, meninggalkan rancangan kebaikan tersebut gitu. Nah, ia harusnya ya dua-duanya, kalau bisa yang belum mengenal atau yang meninggalkan ya harus kembali lagi kepada Tuhan gitu. Supaya Tuhan bisa benar-benar bisa menjamah kita gitu untuk bisa hidup dengan cara-cara yang benar sesuai kebenaran Tuhan gitu. Nah, bagi yang masih belum mengerti firman Tuhan, dan bahkan bagi yang sudah mengerti tapi meninggalkan Tuhan, ya kembali ke Tuhan itu, karena firman katakan bahwa Tuhan itu maha pengampun gitu. Pengampunan Tuhan itu limpah adanya, jadi silakan balik lagi ke Tuhan itu, atau silakan mencari Tuhan, atau silakan kembali ke Tuhan. Nah, ini di ayat 8 yang saya dapat itu, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan gitu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Jadi memang apa yang kita rancangkan, apa yang kita kendaki dengan apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan kendaki, memang jauh sekali gitu. Kenapa jauh? Karena kita tidak mengenal, kita waktu itu belum mengerti akan firman Tuhan lebih dalam gitu. Nah, yang konyol, pengenalan dan pengertian akan firman itu tidak pernah akan berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini gitu, masuk ke alam akhirat. Nah, mungkin waktu itu baru berhenti gitu, statusnya baru berhenti. Kalau sekarang masih hidup di dunia, ya selalu akan tidak seperti rancangan dan kehendak Tuhan, karena Tuhan juga menunggu kita kok. Kemauan kita mau sampai ditarik sampai seberapa jauh, ya seberapa dalam gitu. Kita mau ditarik Tuhan untuk mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Seberapa tinggi gitu iman kita ditarik Tuhan, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan gitu. Semakin kita dewasa rohani bersama Tuhan gitu. Nah, ini kan butuh kemauan yang terus berjalan sampai kita saatnya meninggal gitu. Meninggal kan udah tidak bisa berubah. Jadi Tuhan selalu akan robah rancangan dan kehendak Tuhan, pencapaiannya gitu. Jadi maksimalisasi tuaian janji Tuhan itu, baik secara kuantiti, maksudnya banyaknya janji Tuhan, atau quality perjanjian Tuhan gitu. Tuaian itu berarti bisa dipecah dua, satu bentuknya quantity dari jumlah tuaian, yang satunya dari quality tuaian. Jadi berapa besar, berapa tinggi, berapa dalam gitu yang kita bisa tuai dari janji-janji Tuhan gitu. Yang jelas ya butuh kemauan dari kita untuk terus gitu, untuk makin mendalami pengenalan pengertian akan firman, dan makin berani melakukan firman, supaya iman kita makin meningkat gitu. Jadi akhirnya dalam dan tinggi gitu, akhirnya luas kan, jadi besar sekali gitu. Nah, yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Jadi kembali lagi Tuhan bilang, apabila kita mengenal firman Tuhan yang kita kenal, kita mengerti itu dan kita lakukan itu, tidak mungkin akan kembali sia-sia gitu. Pasti akan menuai janji-janji Tuhan. Jadi begitu pun juga apabila kita digunakan oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, pelayanan rohani kepada Tuhan, kita dengan memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Mungkin kan kalau bagi kita yang di sekuler, di marketplace gitu, mungkin ya kita sebatas kesaksian mungkin. Kalau kita bicara lebih kupas dalam masalah firman, nanti jadi akhirnya fungsi mentor rohani dan rohaniawan kita jadi berbentrokan, bahkan tidak efektif kalau menurut saya gitu. Jadi menurut saya, karena kita ada di sekuler, khususnya bagi orang yang di sekuler, di marketplace, baik bentuknya
pengusaha atau pekerja gitu, harusnya ya kita cuma bersaksi gitu. Bersaksi itu bukan teori seperti mentor rohani atau rohaniawan yang mengajari kita gitu di markas atau sekuler, tapi kita lebih kesaksian itu dalam arti kata kita sharingkan apa yang benar-benar kita alami dalam hidup ini gitu, bukan ngajarin teori-teori kepada teman-teman yang lain gitu, nanti tidak akan efektif. Kalau mentor rohani atau rohaniawan mungkin karena memang hidupnya hampir penuh waktu untuk mengajar gitu teori-teori ketuhanan, ya pasti waktunya untuk bercerita kesaksian itu minim. Ya seperti waktu kita sekolah kan, kalau kita bicara guru, ada guru SD, SMP, SMA, gurunya kan tidak berubah, tetap aja gitu. Kita udah jadi S1, S2, S3, udah jadi profesor, bisa aja gurunya tetap yang satu guru TK, yang satu guru SD, yang satu guru SMP, tidak berubah. Nah ini yang saya khawatir, mentor rohani kan tugasnya seperti itu. Ya ada mentor rohani yang mungkin levelnya cocok buat TK, ada yang cocok buat SD, ada yang cocok buat SMP, SMA, S1, S2 dan selanjutnya gitu. Jadi mentor rohani itu semua perlu kan, penting di semua tingkatan itu penting. Kalau tidak bisa terima, kitanya tidak bisa terima gitu. Nah ini yang kita mesti pelajarin, ya itu bahwa kita sebagai orang yang di marketplace, di sekuler gitu, ya kita bersaksi sehingga apa yang kita alami dalam hidup bisa menjadi berkat buat orang banyak gitu. Itu yang saya tangkap seperti itu gitu. Jadi kita bukan men-sharingkan soal teori-teori ketuhanan, tapi kita lebih banyak bersaksi apa yang kita alami dalam hidup gitu. Nah ini Tuhan katakan kan, waktu firman itu kita baca, kita mengenal dan kita mengerti, firman itu tidak pernah akan sia-sia, karena pasti firman itu akan berguna untuk tuayan pada saatnya Tuhan itu. Begitupun firman-firman yang kita beritakan lewat kesaksian kita gitu. Nah ini juga akan berguna bagi sesama, bagi teman-teman kita yang lain pada saatnya Tuhan untuk mereka gitu. Jadi kita mengenal firman itu tidak pernah akan sia-sia. Taruh kata kita tidak mengerti sekarang apa arti firman itu, ya biarkan saja, nanti pada saatnya Tuhan akan memberi pengertian akan itu gitu. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah ini janji Tuhan kan seperti itu bagi orang yang mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ya nanti ujungnya akan penuh sorak-sorai gitu, yang Tuhan ceritakan ya tadi gitu. Jadi yang tadinya kita diibaratkan duri akan menjadi pohon sanobar, ya yang tadinya kecubung akan tumbuh murad, dan akan terjadi kemasyhuran ya bagi Tuhan loh. Jadi kita yang mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan itu akan menjadi kemasyhuran, kemuliaan, keagungan bagi Tuhan, bukan bagi kita loh, bagi Tuhan. Jadi apa yang kita kenali, apa yang kita mengerti dan apa kita lakukan tentang firman-firmannya akan menjadi kemasyhuran bagi Tuhan. Ini kalau kita yang benar-benar mengasihi Tuhan, ya nggak bisa menolak gitu. Kita harus benar-benar bisa melakukan firman Tuhan ya demi kemasyhuran Tuhan tadi gitu. Nah ini di firman-Nya saya sudah bacakan semua dari ayat 6 sampai 13 gitu. Jadi saya udah urai semua, udah detailkan semua. Kalau cerita di judulnya gitu, dari total judul di pasal 55 itu adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi maksudnya ya kita harus mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan sehingga kita masuk ke dalam keselamatan Tuhan. Jadi ini cerita seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan, baik untuk kita maupun untuk sesama kita, bagi kita yang sudah lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Mungkin seperti ini, dan kalau saya masuk ke dalam apa yang terjadi dalam hidup saya,
saya itu rancangan pelayanan rohani setelah pensiun. Saya kasih not seperti itu. Nah, rancangan dan kehendak dari mulai terima Tuhan. Saya terima Tuhan itu terlambat sekali, teman-teman. Saya terima Tuhan itu umur 47 gitu. Teman-teman yang mungkin terima sejak kecil gitu, sejak lahir, sejak kecil harusnya bersyukur gitu. Ya, Tuhan sudah ada dari awal lahir. Saya baru terima Tuhan itu umur 2007. Saya baru mengerti bahwa Tuhan itu ada di dalam firman. Itu umur 47, agak terlambat. Tapi untung masih ada firman yang mengatakan yang terakhir pun bisa jadi terdepan, yang terdepan juga bisa jadi terakhir. Untung ada firman itu. Jadi saya masih punya motivasi, udahlah saya terlambat juga nggak apa-apa, yang penting saya belajar gitu. Nah, ini saya udah berjalan dari 2007 sampai 2020, berarti kan sudah 13 tahun. Saya baca firman itu sudah 13 tahun, tapi saya mencari Tuhan itu dari 2000, sudah 20 tahun gitu. Saya mencari Tuhan sampai akhirnya 2007 saya baru terima Tuhan, dan sampai hari ini. Dan terus makin bodoh gitu, makin mempelajari, mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya memberanikan diri melakukan firman. Ternyata kita ini kecil sekali gitu, kita ini bodoh sekali. Makin kita mengenal, mengerti akan Tuhan, akan firman Tuhan, maka kita itu makin kecil, Tuhan itu makin besar gitu. Jadi akan terbalik apabila ada teman yang makin lama di area rohani gitu, urusan Tuhan-Tuhanan, kok malah merasa lebih hebat daripada dulu. Itu terbalik gitu. Kalau yang makin matang itu, saya rasa ya akan makin mengecil gitu. Jadi kitanya itu makin hilang. Yang lebih nongol itu nanti Tuhannya gitu. Jadi rancangan kehendak dari mulai terima Tuhan pada 2007, nanti pada usia 5 tahun, waktu itu saya berpikir, bahkan umur 47, saya mikir bahwa nanti waktu umur 55 saya pensiun, 56-nya saya udah mau pensiun gitu. Mau pensiun dalam arti kata saya mau masuk ke pelayanan, karena masa pensiun pada umumnya orang awam ya akan seperti itu gitu, akan umur 55, kecuali tadi saya singgung awal bahwa ada level direksi, ada level komisaris yang mungkin masih efektif sampai umur 60-65 tahun gitu. Jadi mundur 5-10 tahun dari rata-rata masa pensiun yang umum gitu. Nah, maka akan total masuk dalam pelayanan rohani untuk Tuhan dengan rancangan meninggalkan total aktivitas usaha saya gitu. Waktu itu saya berpikir seperti itu, rancangan dan kehendak saya, bukan Tuhan, saya seperti itu gitu. Pada umur 56 saya mau pensiun, tapi terjadi kan tidak seperti itu gitu. Nah, kemauan dari hati untuk melayani Tuhan tidak akan gagal. Jadi maksudnya melayani, kita punya kemauan. Apabila kita punya kemauan untuk melayani Tuhan, itu nggak mungkin Tuhan gagalkan gitu. Pasti itu akan terjadi gitu. Meskipun caranya beda-beda. Karena Tuhan akan jaga kemauan dari hati tersebut, meskipun bukan dengan sesuai ya rancangan yang kita inginkan, dari rancangan dan kehendak yang kita inginkan. Nanti kita mau melayani Tuhan caranya begini gitu. Biasanya nggak terjadi seperti itu gitu. Rancangan Tuhan kepada kita akan selalu disesuaikan dengan tingkat kemauan dan kemampuan kita dalam hal mengenal, mengerti, serta keberanian melakukan firman Tuhannya gitu. Dan hal ini tidak akan pernah berujung sampai kita meninggal dunia. Jadi kembali lagi, rancangan dan kehendak Tuhan itu mungkin Tuhan yang tahu gitu ujungnya. Kita rancangan dan kehendak kita itu ujungnya apa, Tuhan yang tahu. Tapi bagi kita sebagai manusia gitu, ya kita tidak akan pernah tahu apa ujungnya rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Kita ibarat seperti yang dulu pernah diceritakan, ada satu pelita gitu, pelita lampu cempor zaman dulu gitu. Jadi setelah ditaruh di atas kaki kita, di telapak kaki kita, di atasnya, di atas sepatu kita gitu. Jadi kita cuma bisa melihat sinar itu dekat sekali. Hidup bersama Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi sangat bergantung kepada Tuhan. Tidak bisa kita mempunyai satu rancangan kehendak yang memang seenak kita, tidak bisa gitu. Karena yang tahu rancangan dan kehendak untuk kita ya hanya Tuhan gitu. Jadi ya kita jalan step by step. Bahkan saya prediksi, pengertian saya, Tuhan kenapa harus terus sesuaikan
mendadak itu dengan kita, apa yang terakhir yang terjadi pada kita. Ya karena Tuhan ukurannya itu mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Butuh iman itu adalah terus step seperti anak-anak tangga yang harus dilalui terus, naik terus gitu. Dan itu tidak berujung gitu. Sampai kita meninggal pun pengenalan firman itu tidak akan cukup, tidak akan berhenti. Yang namanya pengertian firman juga tidak akan berhenti. Bahkan iman kita juga tidak akan berhenti sampai kita meninggal. Nah, titik meninggal itu adalah titik di mana nanti Tuhan tentukan bahwa kita posisinya di level ini loh, ada di alam akhiratnya, di dalam surganya. Ya seperti itu gitu. Jadi ya otomatis setiap saat apabila kemampuan kita bisa dijaga tetap ada. Soal kemampuan kan nanti Tuhan yang buat gitu. Jadi kita ditugaskan Tuhan hanya harus punya kemampuan yang terus menerus, yang kalau kita punya kemampuan yang tidak putus-putus, ya berarti pengenalan, pengertian dan tingkat iman kita tidak pernah akan berhenti gitu. Karena tingkat iman itu bergandengan tangan dengan keberanian kita melakukan firman gitu. Jadi terus nggak akan berakhir. Pada saat pensiun zaman waktu saat pensiun saya, berarti kan sudah dari tahun 2016-an kan, berarti sudah masuk masa pensiun saya. Nah, saya tidak mengerti bahwa zamannya berubah gitu. Jadi waktu zaman 2015 ke bawah, ya pola kerja itu ya seperti pola kerja zamannya saya gitu. Tapi begitu sudah masuk ke 2016, kok pelan-pelan zaman itu berubah lagi, sudah bukan zamannya saya gitu. Jadi waktu itu zaman berubah, masuk dunia media sosial yang pada saat usia produktif saya tidak ada dan tidak terbayangkan. Jadi pada usia-usia saya gitu, ya yang umur 55 ke atas mungkin, itu sudah tidak pernah menjumpai zaman-zaman milenial seperti ini gitu, yang aneh begini. Nah, kalau kita yang sudah sepuh tidak mempelajari, tidak mengimbangi, tidak menyesuaikan dengan zaman sekarang, rasanya kita jadi gaptek gitu. Jadi semua akan tertinggal semua. Sekarang semua komunikasi dilakukan melalui media sosial. Apapun juga bisa. Bahkan yang terakhir, beli mobil pun tahun ini sudah masuk ke dalam online itu. Jadi ke toko-toko di marketplace yang di online itu gitu. Jadi mana ada zaman saya dagang mobil seperti itu. Dagang baju, ya mungkin kalau dagang baju sudah 5 tahun belakangan ini sudah online gitu. Tapi kalau zaman saya waktu itu nggak ada dagang baju online gitu. Sulit sekali kita beli sesuatu online gitu. Nah, tapi zaman sekarang udah 2020, mobil pun sudah sampai dibegitukan. Nah, ini nanti saya nggak kebayang apa yang akan terjadi setelah benar-benar seperti ini. Apakah retail sales itu akan mati semua gitu ya? Ya, saya nggak ngerti gitu. Mungkin ada bidang-bidang tertentu yang tidak mati, tapi majority mungkin mati karena kelibas oleh medsos. Nah, itu kan bicara dunia usaha gitu, dunianya orang awam. Nah, saya balikin sekarang, kenapa kita nggak mau pakai cara melayani Tuhan juga dengan medsos gitu, dengan media sosial? Sangat efektif sekali gitu menggunakan medsos. Jika kita tetap berkemauan melayani Tuhan dan akan lebih maksimal, maka kita harus berubah adaptasi dengan dunia, khususnya mengikuti dunia media sosial yang akan kita manfaatkan sebagai pelayanan rohani untuk Tuhan gitu. Jadi kalau usaha sudah online, kenapa kita melayani Tuhan juga tidak mau online gitu? Kan efektif sekali gitu ya. Banyak sekali nilai plus yang bisa kita peroleh apabila kita masuk ke situ. Nah, yang repot itu kita ini tidak mengenal teknologinya. Kita generasi sudah 55 ke atas ini udah tidak mengenal teknologi seperti itu. Mau tidak mau kita harus belajar kepada yang lebih milenial, yang muda-muda gitu. Caranya bagaimana? Nah, nanti caranya sudah ketemu, ya kita pelan-pelan gunakan untuk bisa menyebarkan satu kebenaran Tuhan melalui itu. Nah, nanti kalau yang mungkin bagi kita yang pengusaha, pekerja, yang kita belajar bagaimana menjadi saksi hidup tentang keberadaan Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada,
sebaliknya untuk mentor rohani juga bisa menggunakan media sosial itu ya untuk pembelajaran teori ketuhanan lebih luas lagi gitu. Pelayanan melalui media sosial akan sangat efektif gitu, baik dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi jangkauan, sehingga kita tetap masih ada waktu. Jadi dengan adanya media sosial tersebut, dengan adanya teknologi melalui media sosial tersebut, berarti yang urusannya urusan waktu kita efektif sekali. Saya sekali bersaksi di dalam vlog saya itu bisa dibagikan untuk banyak sekali orang. Kalau zaman dulu saya telepon ya saya bicara untuk satu orang kan. Lah berapa lama saya kuat untuk bicara kesaksian saya ke setiap orang, kan rasanya nonsen gitu. Tapi begitu sekarang saya ngomong sekali, saya nggak peduli mau yang denger mau 1, mau 10, 100, 1000, 10.000, 1 juta, saya nggak peduli. Yang penting pasti buat orang banyak gitu. Dan yang mendengar apakah cuma orang sekota saya? Kan tidak, semua bisa nyebar kemana-mana, bahkan bisa ke internasional, karena media sosial ini sudah tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu gitu. Jadi dia bebas, dia mau dengar saya sekarang bukan pagi, pengen dengarnya tengah malam juga nggak ada problem, dia bisa dengar. Ya dia kebangun jam 2 pagi pun dia masih bisa dengar saya gitu. Jadi coba teman-teman manfaatkan dunia media sosial itu untuk pelayanan kita, untuk Tuhan gitu. Sebagai alat Tuhan, kita bagaimana melayani Tuhan untuk bisa lebih, sehingga bisa menjangkau sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan inginkan gitu. Dan yang bagus lagi dengan cara media sosial ini, dengan pelayanan media sosial ini, jadi akhirnya waktunya jadi ringkas, biayanya jadi efektif gitu, tidak seperti terlalu mahal seperti apabila kita harus keluar satu persatu disambangin gitu ya. Ketiga, jangkauan itu luas sekali gitu. Jadi saya pikir dengan 3 tingkat ini saja saya ngerasakan kok saya punya waktu ya untuk jadi yang awalnya rancangan kehendak saya untuk total meninggalkan usaha saya, tidak mau bantu keluarga saya, istri saya, anak saya gitu, mantu saya. Sekarang saya berbalik mikir, kok jadi setelah saya coba robah niat kemauan saya melayani itu dengan menggunakan media sosial, kok saya masih punya waktu untuk ya melayani keluarga saya gitu. Bagaimana melayani istri saya, bagaimana melayani anak-anak saya, bagaimana melayani mantu saya gitu. Jadi waktunya malah cukup gitu. Meskipun ya posisi saya dengan usia segini, dengan pengalaman asam garam yang saya pernah lewati waktu di dunia sekuler gitu, ya otomatis mungkin posisi saya paling tepat itu bukan di fungsi operasional, tapi saya mungkin lebih cocok di fungsi ya cuman kebijakan, pengarahan, bikin konsep, bikin strategi. Ya memang cuman bisa seperti itu. Kalau bicara operasional, saya sudah tidak mau gitu. Itu sudah bukan zamannya saya lagi. Jadi saya sekarang jadi dengan zaman adanya teknologi media sosial yang begitu berkembang, akhirnya saya tetap bisa dua gitu, rancangan dan kehendak saya yang tadinya cuma satu, yang pengen full untuk pelayan untuk Tuhan, tapi sekarang kok tahun ini saya berasa saya bisa dua-duanya kok. Semua keburu, semua pelayanan untuk Tuhan saya keburu karena saya menggunakan media sosial. Pelayanan untuk keluarga saya juga keburu karena ada sisa waktu yang tadi dibilang sangat efektif melalui media sosial. Biaya juga tidak terlalu mahal dan jangkauannya sampai seluruh penjuru dunia. Itu tepat seperti yang Tuhan inginkan. Nah ini saya rasakan bahwa boleh-boleh saja waktu tahun 2016 saya pengen pensiun total gitu. Saya rencanakan itu dari 2007. Tapi ternyata hanya berkait 4 tahun dari 2016. Dunia itu berubah. Ya rancangan dan kehendak Tuhan itu berubah. Akhirnya ya saya sekarang akan disimpulkan, ya kalau ditanya orang tahun ini saya mau apa, ya saya mau lakukan dua-duanya. Bagaimana saya melayani Tuhan melalui media sosial, dan bagaimana saya melayani keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, dan mantu saya gitu. Jadi ya dua-duanya masuk dalam rancangan kehendak Tuhan yang sekarang untuk saya. Tapi saya tidak ngerti juga gitu apa yang akan terjadi 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Saya tidak mengerti gitu. Yang jelas ya selama kita punya kemauan hidup bersama Tuhan, hidup di dalam
firman Tuhan dalam arti kata selalu punya kemauan untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan selalu punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan agar iman kita meningkat. Berarti firman, pengenalan, pengertian akan firman, dan iman dalam berani melakukan itu timbul iman, firman dan iman. Iman ini yang akan terus membawa kita makin dekat dengan apa yang Tuhan inginkan. Pagi ini saya sharing seperti ini, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Jadi boleh-boleh saja kita punya rancangan kehendak pelayanan, itu kan baik gitu. Tapi dalam kenyataannya ya pelayanan untuk Tuhan itu ternyata ya sangat bergantung dengan pengenalan dan pengertian serta keberanian kita melakukan firman. Nah, ini semua adalah ya bagaimana kita mendalami soal firman gitu, dan bagaimana bagaimana kita meningkatkan level iman kita ya dengan terus harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita benar-benar makin yakin, makin mantap bahwa ya kita hidup tidak sendirian gitu ya, kita hidup bersama dengan Tuhan menaruhkan roh Tuhan di dalam kita. Oke, mungkin pagi ini saya sharing seperti ini, mudah bisa tertangkap, dan balik lagi apabila ini memang bisa tertangkap dan bermanfaat, coba sharingkan ke teman-teman yang lain, keluarga yang lain, biar kebenaran Tuhan makin meluas, sehingga satu saat ya kita bisa jadi berkat buat sesama kita, buat teman dan keluarga kita, dan yang jelas nama Tuhan ya dimasyurkan. Tadi seperti yang tadi firman katakan kan, bahwa firman Tuhan itu akan dimasyurkan. Kalau nggak salah tadi di ayat berapa nih? Di ayat 13 ya kan, pasal 55 ya, saya 55 ayat 13, bahwa ya kemasyuran bagi Tuhan itu apabila kita menjadi alat Tuhan, memberitakan kesaksian kebenaran akan firman Tuhan, ya pasti nama Tuhan diagungkan, dimuliakan, dan dimasyurkan. Oke, see you, bye bye. One minute to better life. Firman Tuhan, perjanjian antara kita dengan Tuhan, bukan hukum manusia dengan manusia atau dongeng tokoh-tokoh legenda. Oke?